Halo teman-teman semua, kita akan belajar ya, berbagi pengalaman, sharing pengalaman membuat kabel LAN tipe cross ya. Kalau video sebelumnya kita buat kabel tipe strike ya, yang umum untuk internetan ya, yang biasa menghubungkan dari komputer ke hub switch atau ke router. Nah, ini biasanya kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan antar komputer PC dengan PC atau PC dengan printer ya, bisa juga, atau PC dengan plotter. Plotter itu printer yang besar. Nah, di sini kita coba ya, sekaligus pengalaman sharing, gunakan kabel LAN yang Cat 6 ya, seperti sebelumnya Cat 6. Alangkah lebih baik teman-teman beralih ke Cat 6 yang daya transfer sudah gigabit ya. Nanti tinggal lihat kualitas kabel ini, kebetulan dapat kabel yang murah ya kualitasnya. Nanti bisa lihat dari segi fisik ya, dibandingkan dengan kabel yang pernah kita krimping strike ya. Dari segi fisik juga gampang, kulitnya tipis ya. Tuh, digini saja udah pudar nih kabelnya nih. Berbeda dengan yang ini Pak, ini satu roll sekitar harga 500.000 apa 400.000 lah, 400 sampai 500.000 ya. Kalau yang ini yang pernah kita krimping strike beda harga ya, 700 sampai 900 ya. Bagus dia, kualitas kabel lebih bagus, tapi daya hantarnya sama. Kita coba. Nah, nanti teman-teman bisa praktekkan ini dan bisa teman-teman gunakan untuk contohnya. Pelaksanaan lebih mudah ya, untuk memindahkan data aja dulu dari teman-teman kalau mau cepat tanpa flash disk ya, misalnya dari PC ke PC, laptop ke laptop ya, laptop ke PC. Nah, nanti bisa menggunakan metode kabelan cross dengan merubah IP. Baik, sekarang kita coba aja dulu konektornya ya. Kita pakai konektor yang plastik yang biasa, ini materialnya ini yang Cat 5E ya, tidak pakai plug boot atau untuk penahan dari konektornya ya. Nanti kita bandingkan hasil akhirnya. Baik, untuk yang pertama, konsep dari kabel LAN cross ini, ujung kanan dan kiri ini tidak boleh sama urutan kabelnya. Berbeda dengan yang strike, harus sama, kanan kiri harus sama. Tapi kalau yang cross ini tidak boleh sama urutan kabelnya. Nah, kita mulai dari yang kanan dulu ya. Nah, kadang juga pengalaman ya teman-teman sekalian, ketika mengkerimping kabel itu kabel yang bagus ya, kadang terlalu bagus, yang tebal dia, apalagi harganya mahal sampai 2 juta ya. Ada mungkin pernah dengar kayak kabel merek Prolink gitu atau Hikvision, dia tebal, kabelnya bagus, cuman susah untuk dikerimping. Kenapa? Karena terlalu tebal, terutama bagian tulang dalamnya itu yang dari plastik ya, itu terlalu tebal, jadi sehingga sulit untuk masuk ke dalam konektor gitu teman-teman. Nah, solusinya apa? Kadang juga pengalamannya ada konektor RJ45 yang dia itu kualitasnya juga jelek gitu, jadi kita udah masukin kabel kok nggak masuk gitu kabelnya. Nah, solusinya teman-teman coba aja ganti konektor RJ45 tersebut dengan yang lain. Jadi kadang kita beli sepak itu tidak selalu bisa semuanya digunakan, pasti ada produk gagal lah istilahnya. Mungkin misalnya beli yang 50 isinya satu pak, paling yang rusak atau yang sulit untuk dikerimping sekitar 10 atau 5, itu udah biasa. Jadi ada kalanya teman-teman suatu saat bila menemukan kasus di lapangan itu tidak bisa
mengkrimping kabel karena ketika sulit memasukkan kabel ke dalam konektor, coba diganti konektor RJ45 nya. Nah, urutan yang pertama seperti ini ya, seperti kabel strike ya yang sebelumnya. Coklat, coklat muda, hijau, biru muda, biru, hijau muda, oranye muda. Perlu diingat ini susunannya. Kalau untuk yang strike ini yang kanan dengan yang ujung sana sama, tapi kalau cross ini dengan yang sana beda. Kita pakai yang ini dulu yang pertama. Kita coba masukkan ke sini. Tuh, ini pengalaman ya. Ini walaupun kabelnya jelek ya, kabel Cat 6 jelek ini kualitasnya, dia tapi lebih mudah masuk daripada yang mahal. Nah, kadang seperti itu, ada fenomena seperti itu. Tidak selalu yang mahal, yang bagus itu ketika kita melakukan crimping itu mudah. Nah, justru yang jelek itu kadang mudah karena kabelnya itu kecil ya. Kayak Cat 5. Cat 5 tuh tipis kan, nggak ada tulang, makanya dia lebih mudah masuk ke dalam konektor. Nah, seperti ini karena harganya murah mungkin ya, jadi kulitnya tipis, terus juga tulang tengah tipis, sehingga mudah seperti ini. Dan ingat, selalu disarankan ketika kita ingin mengkrimping kabelan, usahakan kulit kabel lewat dari batas ini. Kulit kabel lewat dari batas ini. Nah, ini batas pengait ya, pengait konektor ke kabel biar tidak lepas. Kalau teman-teman menginstalasi kulitnya di bawah sini, nanti kabel ini mudah terkelupas. Ketika ditarik gampang putus. Nah, kalau putus tidak bisa internet ya. Sekali lagi saran, lewatin daging kabel atau kulit kabel di atas ini, pengait konektor RJ45 dan kabelnya. Ini untuk tips selalu ya teman-teman. Kita cek lagi di ujungnya. Ini salah satu model yang rata ya, tidak zigzag, konektornya rata semua. Ujungnya sudah pas, kita crimping. Nah, ini kita pakai kabel crimpingnya, kita biar beda dikit ya, ini agak mahal sekitar 200-300. Nah, ini untuk kabel yang satu lagi, ujungnya tidak boleh sama urutan kabelnya, tapi tetap yang sebelah kanan dimulai dengan coklat dan coklat muda pasangannya. Kalau tadi setelah coklat adalah hijau, sekarang setelah coklat itu adalah oranye ya. Setelah coklat adalah oranye. Setelah oranye adalah biru. Jadi hijau paling ujung ya. Coklat, oranye, biru, dan hijau. Paling gampang kita tipsnya, kita luruskan dulu, samakan yang ujung dulu, ujung kanan, ujung kiri. Coklat dengan coklat putih, hijau dengan hijau putih. Nah, nanti teman-teman di sini tinggal oranye dan biru. Yang dua ini disilang ya. Yang dua ini disilang, oranye dengan putih biru, biru dengan putih oranye. Nah, seperti itu. Nah, ini kan berbeda dengan susunan konektor tadi yang sebelumnya.
kira-kira udah lurus, udah mantap. Potong. Nah, sekali lagi jangan lupa ketika memasukkan ini harus betul-betul diingat dan diluruskan. Kadang kita sudah meluruskan sebelum memasukkan kabel ke sini, tapi ketika dia masuk berubah urutannya. Nah, ini udah betul ya. Coklat, coklat putih, oranye, biru, putih, biru, oranye, putih, dan hijau, hijau, putih. Kita masukkan. Selalu diingat tips, lewatkan kulit kabel atau daging kabel di atas pengait konektor ini. Kita perhatikan ujungnya, sudah kelihatan ini ujungnya. Di tapak ini juga ada kelihatan kabelnya melewati penusuk konektor ya. Sebelah sini juga udah. Ya. Lalu kita crimping. Sekarang kita tes. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Urutan kabel atau LED kabel tidak sama ya. Yang satu berurut ya 1 sampai 8, yang dua sebelah tidak berurut. Nah, ini dikarenakan kabel cross ya, ada yang disilang kabelnya. Seperti ini. Jadi teman-teman jangan heran kalau kabel cross urutan LED-nya ketika testing seperti ini. Berbeda dengan kabel strike yang urutan testingnya sama. 1 sampai 8 berurutan. Lalu kabel cross berbeda. Nah, baik, kabel ini sudah bisa kita gunakan untuk menghubungkan antara PC dengan PC, PC dengan printer atau plotter. Sekian tutorialnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di next video.